Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sukmiasi, calon guru penggerak dari SD Negeri Sumberwuni Angkatan 6. Kali ini akan melaksanakan coaching mengenai supervisi akademik pra-observasi untuk tugas aksi nyata di modul 2.3. Selamat siang Pak Aceh. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Aceh? Lumayan, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Setelah sekian hari syuting. Iya. Baik, terima kasih Pak Aceh. Pada kesempatan kali ini untuk supervisi akademik akan dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian yang kedua pelaksanaan observasi atau supervisi akademik di dalam kelas, dalam pembelajaran, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Pak Aceh akan melaksanakan pembelajaran kelas berapa, kemudian materinya seperti apa, dan tanggal berapa Pak Aceh? Untuk kelasnya sendiri, kebetulan saya memegang materi PAI ya Bu ya. PAI, jadi berjenjang gitu, tidak di kelas satu kelas, tapi beda kelas. Dan hari ini saya akan mengajar di kelas 5B ya. Jam terakhir, jam setelah istirahat sampai pulang. Dan sekarang tanggal 30 ya, Januari 2023. Kemudian untuk perangkat pembelajaran atau strategi yang akan Pak Aceh gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 5B itu seperti apa, bisa diceritakan sama Pak Aceh? Untuk perangkat pembelajaran seperti biasa Bu ya, PP sudah dibuat, kemudian juga strateginya kebetulan hari ini itu masih materi Al-Quran. Kebetulan kalau PAI itu di awal pelajaran itu pasti Al-Quran, semester 1 semester 2. Dan sekarang masih Surah Al-Ma'un. Kebetulan kemarin kita udah belajar membaca Surah Al-Ma'un. Jadi hari ini itu belajarnya adalah makna, memahami makna surat Al-Ma'un. Jadi mudah-mudahan dengan memahami maknanya kita dan anak-anak bisa melaksanakan apa yang terdapat di dalam. Berarti makna Al-Ma'un ini sudah termasuk ke dalam tujuan pembelajaran atau bagaimana? Ya betul, untuk tujuan pembelajarannya adalah itu memahami makna surat Al-Ma'un. Dan saya berharap anak itu juga memahami tapi juga hafal. Makanya nanti strateginya saya akan berusaha mengulang-ulang supaya metode ya kalau itu. Supaya anak itu hafal gitu tujuannya. Memang kalau untuk suratnya sekarang ini udah hampir setengahnya lah, udah hafal ya, bahkan lebih gitu. Dari terus kemarin udah pada bagus, kan ada beberapa yang belum hafal. Tapi mudah-mudahan dengan diulangi lagi di program di makna ini nambah juga yang hafal gitu kan, sekaligus menghafal arti daripada ayat surat. Berarti intinya untuk area pengembangan yang ingin dicapai dalam supervisi akademik kali ini, dalam pembelajaran kelas ini adalah menambah kemampuan siswa ya peserta didik, bukan hanya tentang mengenai maknanya gitu ya Pak ya. Intinya seperti itu. Kemudian harapannya apa Pak Aceh ketika setelah adanya observasi kelas ini atau adanya supervisi akademik ini, apa yang Pak Aceh harapkan dengan adanya kegiatan supervisi akademik di kelas ini? Pertama mungkin supaya terprogram ya, karena supervisi ini adalah kewajiban sama kepala sekolah. Dan kita juga sebagai guru nampaknya kalau dilaksanakan ini diperhatikan gitu ya. Iya. Itu yang menurut saya pribadi. Itu bukan mengada-ngada, tapi jelas itu adalah program kepala sekolah. Yang kedua, jelas untuk saya pribadi mungkin ada masukan atau saran daripada supervisor sendiri, sehingga ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh saya pribadi sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran. Itu saya harapkan. Kemudian juga mungkin bagaimana siswa itu sendiri gitu kan, nanti bisa ada saran atau masukan dari supervisor bagaimana sikap siswa itu ketika belajar. Kadang-kadang anak itu kalau misalkan kita yang ngomongin, guru yang setiap hari kadang-kadang bukan didengar. Kalau misalkan ada yang baru gitu kan, kepala sekolah yang jarang masuk kelas kan, mungkin iya sama antara pesan guru dan pesan kepala sekolah gitu. Kalau mengenai media atau
menunjang alat belajar siswa, Pak Aceh mau menggunakannya apa? Untuk menunjang strategi atau untuk berlangsungnya sih pembelajaran di dalam kelas? Untuk media terus terang karena ini apa namanya masih dalam membaca, memahami makna dan itu berapa dalam buku paket, jadi kami menggunakannya biasa aja, itu buku paket yang tersedia, kemudian whiteboard dan spidol, sehingga apa namanya saya rasa cukup lah untuk sekedar menghafal gitu ya, menghafal apa namanya ayat dan maknanya. Sekarang tinggal maknanya aja sih atau artinya gitu. Jadi mudah-mudahan, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan ada strategi lain atau metode lain yang lebih tepat. Tapi sementara karena mungkin saya juga habis cuti kemarin, jadi belum sempat menyediakan apa namanya media yang lain, hanya menggunakan yang ada dulu. Iya, jadi intinya media yang akan Pak Aceh gunakan itu adalah buku, bentuknya ya buku pelajaran, tetapi itu Pak Aceh perkirakan itu cukup ya untuk bisa membantu anak-anak menghafal dan juga mengetahui arti serta makna dari surat yang akan Pak Aceh ajarkan kepada siswa di siang hari ini. Baik Pak Aceh, terima kasih banyak. Mari kita lakukan observasi dalam kelas, bagaimana peserta didik bersikap dalam menanggapi dan juga menerima pembelajaran yang akan Pak Aceh sampaikan. Semuanya udah masuk. Oke, HP. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Pak Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna rahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
kita akan mempelajari atau namanya makna surat Al. Nah ini dua pelajaran ini. Jadi kita apa? Yuk mari kita sudah menulis dan mempelajari membaca surat Al. Hari ini kita ulangi, bacain dulu dan kita ikuti. Oke. Buka Al-Maunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. الذين هم عن صلاتهم
jadi apa? Makna Al-Ma'un. Gus, yang pertama apa Gus? Orang yang mengusahakan agama. Satu apa? Ya apa? Orang yang menarik kanan kan? Yang kedua, orang yang tidak memberi makan orang miskin. Ini poin pertama. Poin kedua, orang-orang yang diancam oleh melakawai. Yang pertama itu orang-orang yang sholatnya apa? Lalai. Kemudian apa lagi? Tidak. Apa lagi? Pelit. Jangan sampai pelit navigation cap jahit kan? Ya. Nah, jadi poin-poin itu harus diingat. Jangan sampai kita melampaui itu. Ya. Kita harus itu yang kita harus nasib baik karena kita orang ya. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekarang. Selamat siang Pak Aceh. Siang Bu. Alhamdulillah ya, tadi sudah selesai dilaksanakan supervisi akademik observasi dalam kelas. Terima kasih banyak Pak Aceh atas waktunya. Mohon maaf, saya ingin mengajukan lagi pertanyaan terkait tadi hasil dari observasi kelas ya Pak ya, supervisi akademik yang sudah saya lakukan di dalam ruangan. Perasaan Pak Aceh ketika tadi dalam melaksanakan supervisi akademik itu seperti apa Pak Aceh pas tadi dilaksanakan itu? Karena ini tidak biasa ya bagi saya, dan apa namanya, siapapun lah kayaknya ketika supervisi itu ada perasaan deg-degan. Iya. Walaupun ini ada di program lain gitu ya, bukan program sekolah, tapi ini program di pemirsa. Tapi ada apa namanya, detik-detik itulah. Jadi apa namanya, grogi ya. Nggak biasa disaksikan oleh kameramen dan supervisor gitu. Jadi ada emosi yang berbeda. Iya. Biar dari biasanya ya Pak ya. Itu perasaan Pak Aceh yang mungkin sama dengan yang lain ya Pak Aceh, karena tidak setiap hari dibersamai oleh supervisor. Kemudian tadi selama pembelajaran itu Pak Aceh apakah memperhatikan bagaimana perasaan peserta didik pada saat melaksanakan pembelajaran, pada saat menerima pembelajaran, tetapi ada supervisor di belakang, bagaimana perasaan mereka? Pertama gini ya, saya tadi mengkondisikan anak dulu supaya lebih baik lah kondisinya gitu kan, supaya anak lebih apa namanya, lebih rapi pakaiannya, duduknya, dengan harapan mereka lebih siap menerima apa yang saya sampaikan dan mereka lebih fresh gitu kan. Tapi itu apa namanya, kadang-kadang anak itu kadang-kadang dia menurut semua Bu ya. Jadi kadang-kadang ada yang nurut, ada yang enggak gitu. Padahal harapan kita baik. Saya perhatikan tadi ada beberapa siswa yang memang sepertinya agak apa namanya, agak meleng ya. Mungkin dia kurang konsentrasi atau gimana gitu. Secara garis besar menurut saya mereka senang belajar, khususnya PAI gitu. Walaupun mungkin agak tertekan karena harus menghafal, karena jadwal sekarang ini pasnya menghafal makna secara amal. Jadi kadang-kadang Pak menghafal gitu kan. Padahal saya rasa menghafal di waktu kecil itu sangat bermanfaat. Saya juga hafal makna amal itu kelas 3 SD atau kelas 5 waktu MD gitu kan. Sampai hari ini masih hafal karena mungkin pepatah mengatakan belajar di waktu kecil sebagaikan mungkin ada sesuatu. Jadi apa namanya, efeknya itu dirasakan sampai tua. Tapi namanya juga anak-anak ya, kita jangan sampai kalah sama anak. Yang penting menguatkan kepada siswa bahwa ini adalah penting, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan demi keilmuan mereka sendiri. Walaupun kadang malas-malasan itu udah biasa. Iya, jadi tadi Pak Aceh sudah sampaikan ya, ada yang meleng. Kalau istilah Sunda meleng itu berarti tidak fokus ya Pak Aceh ya, tidak fokus, kemudian juga konsentrasinya kurang.
kira-kira menurut Pak Aceh solusi atau langkah yang akan Pak Aceh lakukan untuk mengantisipasi supaya mereka itu fokusnya kembali utuh kepada kita sebagai yang memberikan materi, kemudian melengnya mereka gitu ya, tidak fokus mereka semakin menipis, semakin berkurang. Kira-kira apa yang Pak Aceh akan lakukan? Nah, berarti harusnya ada speaking ya. Biasanya sih kalau misalkan nggak supervisi itu kan ada speakingnya, cuman kalau jadi tegang gitu lupa gitu ya. Terlewat jadi satu. Yang kedua kebetulan lagi ini kurang konsen karena sakit ini ya, sakit pas bawah, jadi kurang konsen juga saya ngajarnya. Jadi memang kita fit juga, kita fit itu penting juga untuk mengajar ya. Sehingga planning awal kita mau beli itu benar-benar dilaksanakan. Kemudian yang kedua juga mungkin harus buat catatan sendiri Bu ya. Kalau RPP menurut saya memang bagus ya. Tapi kadang-kadang kita kebanyakan guru itu RPP ya RPP, kemudian ajar dan ajar gitu. Tidak sesuai RPP banget ya gitu. Walaupun mungkin poin-poinnya tersampaikan. Jadi menurut saya itu harusnya kita sebenarnya catat sendiri misalkan begini sehingga poin-poinnya itu jelas gitu. Nah, iya gitu. Jadi mungkin perbaiki itu. Mengenai media bahan ajar ya Pak Aceh ya, saya selalu memperhatikan setiap Pak Aceh memberikan materi kepada anak-anak kan selalu menggunakan teknologi. Ya mungkin karena Pak Aceh memang kondisi memang sedang kurang tidak sehat ya, sedang kurang sehat, tidak sedang fit. Jadi mungkin tadi hanya cukup dengan memberikan buku materi pelajaran gitu. Jadi berarti intinya setiap pembelajaran itu tidak menggunakan teknologi atau maksudnya di seling gitu ya Pak ya. Artinya tidak semua fokus ke buku, tidak juga selamanya menggunakan teknologi gitu ya. Jadi intinya bahwa Pak Aceh itu fleksibel berarti ya memberikan media yang diberikan kepada peserta didik gitu ya. Tanya gini Bu, saya mau bikin permainan dengan ayat itu gitu kan, artinya belajar sambil bermain kan. Jadi si anak itu tidak fokus semua menghafal. Kayaknya mau dikelompokkan, cuman karena belakang juga di Majalengka gitu kan lumayan jauh. Kemudian kemarinnya saya kerja di rumah, jadi nggak sempat menyediakan planning yang saya udah dibuatkan. Jadi udahlah yang penting ngajar dulu gitu kan, yang penting tersampaikan materinya, dan pada intinya kan apapun medianya, apapun metodenya, intinya adalah anak hafal makna gitu kan. Jadi intinya harapan yang ingin Pak Aceh capai dengan kegiatan supervisi akademik ini bahwa anak-anak tetap mengerti gitu ya dari makna surat Al-Maun tersebut gitu ya. Walaupun mungkin media yang digunakan pada saat hal ini tidak maksimal gitu. Karena memang Pak Aceh seperti yang saya sering pantau, sering lihat Pak Aceh sih menggunakan teknologi gitu ya. Seperti itu. Yang penting kan intinya bahwa anak sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahwa anak itu mengerti isi atau arti dari makna surat Al-Maun gitu ya Pak Aceh ya. Baik Pak Aceh, terima kasih banyak ya Pak Aceh. Semoga dengan supervisi akademik ini bisa menambah kemampuan dari Pak Aceh juga dan juga peserta didik juga. Itu yang tadi Pak Aceh mengharapkan di wawancara di pra observasi, bahwa Pak Aceh dengan kegiatan supervisi akademik ini ingin mengembangkan kemampuan Pak Aceh dan juga kemampuan dari peserta didik. Semoga untuk supervisi berikutnya sudah kita siapkan dengan baik lagi, dengan maksimal lagi untuk mengembangkan kemampuan sebagai pendidik dan juga untuk peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih banyak Pak Aceh. Sama-sama Ibu. Mohon maaf, semoga segera pulih lagi kesehatannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.